Baik pemirsa TVR Parlemen, baru-baru ini Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kemendagri dan juga mengundang beberapa gubernur dari berbagai daerah di mana para gubernur mengeluhkan atau merasa keberatan terkait dengan penggajian P3K karena sesuai aturannya adalah penggajian P3K 30% dari APBD, namun mereka merasa tidak mampu untuk menggaji P3K karena adanya potongan dana dari pusat. Lalu bagaimana skema pembiayaan gaji P3K ke depannya yang ideal dan bagaimana Komisi 2 DPR RI menyiapkan terkait dengan penggajian P3K ini? Sudah bersama saya pemirsa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Bahtra dari fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Pak, terkait dengan statement para gubernur kemarin yang merasa tidak mampu, Pak, menggaji P3K di daerah. Kira-kira langkah Komisi 2 DPR RI ke depannya akan seperti apa nih, Pak? Ya, terkait soal pengaturan agar bisa diterapkan undang-undang yang mengatur bahwa beban APBD itu tidak boleh lebih daripada 30% untuk biaya pegawai. Namun hasil kesimpulan rapat kami kemarin meminta yang pertama adalah relaksasi. Karena kan undang-undang ini kan harus berlaku nanti di Januari 2027. Tetapi kami minta pertama relaksasi agar daerah terus melakukan penyesuaian terhadap beban kepegawaian selama ini yang misalnya jumlah pegawainya melebihi daripada 30%, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga meminta bahwa daerah itu meminta atau mencari alternatif pembiayaan lain. Terus kemudian selain itu kami juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, terus kemudian untuk memilih skemanya. Skema yang ditempuh sebenarnya banyak karena kan ada juga daerah-daerah yang memang sama sekali tidak sanggup untuk membayar P3K dengan beban kepegawaian, tetapi di beberapa tempat juga ada juga daerah yang sanggup, dan maka dari itu kita harus lakukan terus koordinasi percepatan. Dan kalau kami di Komisi 2 kami justru meminta juga harus misalnya harus ada yang didahulukan, misalnya terutama tenaga nakes itu dan guru-guru. Kenapa? Karena kalau guru sama nakes ini kan sangat dibutuhkan, terutama daerah-daerah pedalaman. Maka dari itu kami juga menyimpulkan kemarin, ini baru menawarkan ya kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan PAN-RB bahwa boleh nggak nakes ini sama guru ini ditanggung oleh APBN. Nah, ini yang sedang kita lagi pengen bicarakan di antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dengan Kementerian Keuangan supaya ada skema-skema tertentu yang ditempuh, karena kami juga sudah memutuskan bahwa tidak boleh ada alasan apapun terus kemudian P3K atau paruh waktu ini dirumahkan. Apapun keputusannya maka tidak boleh diambil langkah itu, dan kami sudah memutuskan di Komisi 2. Maka dari itu tentu kami meminta para pemangku kepentingan untuk terus mencari alternatif-alternatif, karena dalam situasi ekonomi seperti ini tidak boleh juga ada PHK, P3K dan paruh waktu. Maka dari itu kita terus akan mencari formula-formula dan alternatif-alternatif lain agar P3K ini dan paruh waktu ini tetap bisa diakomodir. Pak Ketua, Pak Batra, kira-kira apakah perlu ada terkait dengan revisi Undang-Undang ASN kembali atau seperti apa nih, Pak? Sebetulnya sih kalau revisi Undang-Undang ASN sampai sejauh ini sih mungkin belum ke arah sana ya. Yang paling penting adalah bagaimana, karena ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, pengangkatan P3K, begitupun dengan paruh waktu, maka dari itu ya negara harus bertanggung jawab untuk kemudian menanggung istilahnya antara daerah dan pusat itu harus terus bekerja sama dengan baik lah. Karena ini kan juga untuk kepentingan negara dalam rangka bagaimana pelayanan publik baik itu di pusat maupun di daerah bisa maksimal. Tapi yang jelas tadi Pak Batra menyampaikan komitmennya bahwa Komisi 2 DPR RI jangan sampai ada peniadaan atau penghentian P3K dan juga memperjuangkan supaya penggajian P3K ke depannya bisa lancar, Pak ya. Ya, dan saya pikir pemerintah juga punya pikiran yang sama bahwa dalam situasi begini tidak ada skema untuk pemberhentian P3K dan P3K paruh waktu. Jadi jangan juga, selama ini kan banyak juga ya membuat isu-isu bahwa ada PHK massal terhadap P3K. Kami sampaikan bahwa itu tidak akan terjadi.
PHK massal terhadap P3K, dan pemerintah juga sudah menjamin itu, jangan buat isu-isu di luar bahwa seolah-olah ada pemecatan ataupun misalnya PHK massal terkait soal P3K dan P3K pada waktu ini. Cukup ya. Terima kasih Pak Bahtra atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Bahtra, di mana tadi Bapak menyampaikan komitmennya Komisi 2 DPR RI untuk mencarikan skema yang sekiranya ideal untuk bisa memenuhi gaji para P3K yang ada di daerah. Dan juga tadi Pak Bahtra menarik sekali terkait dengan menyatakan bahwa tidak akan ada penghentian atau pemecatan atau pemberhentian P3K yang seperti yang diberitakan selama ini. Pemirsa, sekian informasi dari saya kembalikan ke studio.